Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Jemaat GBI Jerusalem dan Jemaat GBI BJ Mangga 2. Kita semua hari ini mau mulai ibadah kita di rumah masing-masing. Kita percaya walaupun kita berada di rumah, Tuhan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia tetap ada, hadiratnya ada dimanapun kita berada, asal kita menyembah Dia. Kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Kita mau katakan kalau kita tidak takut karena Tuhan memegang tangan kita. Ku tidak takut
kami kita untuk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang selalu melingkupi kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Itu yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya di tengah-tengah pandemi dan virus COVID-19 Tuhan. Kami umat-Mu, masyarakat di seluruh dunia perlu kekuatan Engkau Tuhan. Percaya biarlah pada siang hari Tuhan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang kiranya dapat menguatkan kami, menambah percaya kami pada Engkau Tuhan, pada firman-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, agar hamba dan semua umat-Mu yang di rumah yang menyaksikan daripada firman ini Tuhan boleh sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Sedang jemaat Tuhan yang saya kasihi dari GBI Yerusalem dan GBI Mangga 2 yang ada di rumah dan menyaksikan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini adalah minggu keempat, minggu terakhir kita memasuki liburan yang keempat ini. Dan PSBB yang awalnya berakhir tanggal 23 April kemarin diperpanjang kembali sampai tanggal akhir bulan Mei. Berarti banyak sekali para karyawan yang dirumahkan. Ya, kesusahan ekonomi cukup besar dan semakin berat daripada kehidupan di seluruh dunia. Oleh sebab itu, biarlah melalui kebenaran Tuhan ini kita butuh kekuatan Tuhan. Kita perlu ada tangan yang kuat, kaki yang kokoh untuk menopang daripada kehidupan kita semua sebagai percaya. Pada pagi hari ini, adapun tema yang saya adalah kekuatan ilahi. Kita akan sama-sama membaca kebenaran Tuhan dalam Ibrani 12 pasal yang ke-12 sampai yang ke-13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sebab sehingga yang pincang terpelecok tetapi menjadi sembuh. Iya, firman Tuhan ini ditujukan pada orang-orang Ibrani yang ada di kota Roma. Ditafsirkan surat ini oleh pada rasul daripada Paulus. Dan kalimat ini pun pernah digaungkan oleh seorang nabi besar dalam penyanyian lama, dalam Yesaya 35 yang ketiga. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Iya, Yesaya pun pernah menggaungkan ayat firman ini ribuan tahun sebelumnya, ketika dia hidup dalam masa pembuangan di Babel. Ketika saat itu umat Israel pun sedang mengalami keberosotan moral dalam menerima daripada hukuman Tuhan, dikucilkan dan seolah Tuhan meninggalkan daripada bangsa Israel, dan tetap karena bangsa ini adalah milik Tuhan dan Tuhan pun menolong daripada bangsa ini. Inilah suatu doa daripada Yesaya kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kuatkan tangan yang lemah ini dan juga perkuatkan lutut yang goyah. Kalimat ini pun disampaikan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Roma, khususnya kepada masyarakat orang-orang Ibrani, supaya mereka untuk kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Suatu kondisi memang mungkin agak berbeda, tapi mereka sama-sama mengalami tekanan yang berat saat itu, sehingga lutut dan tangan mereka pun melambangkan ketidakberdayaan daripada orang-orang percaya saat itu. Maka Rasul Paulus menguatkan mereka supaya kamu harus kuat tangan dan kaki kamu dan lutut kamu, karena tangan dan lutut itu melambangkan suatu kekuatan manusia, menggambarkan arti figuratif daripada kekuatan manusia. Kita tahu akhir-akhir ini dengan adanya pandemi dalam virus COVID-19 ini membuat seluruh pemimpin dunia, bangsa-bangsa dunia merasa kewalahan. Bahkan mereka merasa, waduh, tidak sanggup lagi menghadapi
daripada virus ini. Saat ini dunia sedang menghitung tiap hari angka kematian. Bahkan ada satu negara mengalami kematian sampai 1.000-1.500 per hari. Begitu membuat kita merinding. Sampai hari ini Indonesia sudah terjangkit hampir sekitar 8.000 lebih. Kematian 600 lebih. Dan ketika kita mendengar ada lingkungan kita yang terjangkit virus COVID-19 aja, kita merasa ada suatu rasa ketakutan. Apalagi ini terus berlangsung dan berlangsung. Seorang pemimpin dunia mengatakan ketidakberdayaan untuk mengatasi daripada pandemi ini. Karena begitu hebatnya. Pemimpin masa kita pun pernah berkata bahwa peristiwa ini tidak pernah dibayangkan sama sekali. Tidak pernah membayangkan suatu peristiwa yang sedemikian rupa yang menguras keuangan negara sekian besar untuk mengobati yang setiap hari berjumlah besar. Tapi pada pagi hari ini kita melihat ada sesuatu yang luar biasa dari firman Tuhan, di mana kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menguatkan tangan kita dan kaki kita supaya kita tetap tegar, tetap teguh, tetap kuat kepada dalam kita menjalani kehidupan yang semakin hari semakin berat. Karena apa? Para pemimpin kita pun tidak berani memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Hanya beberapa prediksi yang dapat diutarakan, tapi tidak satu pun pemimpin dunia berani menyatakan kapan berakhir. Bahkan para peneliti, para ilmuwan, para ahli daripada para ahli pemikir daripada ilmu pengetahuan pun tidak berani memastikan kapan ini berakhir. Hanya dapat memprediksikan. Itu menandakan bahwa manusia tidak dapat berbuat sesuatu apapun, yang menandakan keterbatasan. Kita terus berupaya. Maka oleh sebab itu biarlah kita sebagai bagian masyarakat gereja, yang dimana kita di tengah daripada masyarakat lingkungan kita, yuk kita sama mendukung daripada program PSBB ini. Kita menjaga jarak, memakai masker, lalu kita sering cuci tangan, lalu kita meningkatkan imunitas kita agar kita juga dapat terhindar daripada virus ini. Melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, adapun judul perikopnya pasal 12 ini yaitu nasihat supaya bertekun dalam iman. Oleh sebab itu ada 3 kebenaran yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Itu yang pertama, biarlah hidup kita ditujukan kepada Tuhan. Kita belajar menempatkan Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, sumber kebenaran kita. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Kita tempatkan Tuhan menjadi suatu pusat kebenaran kita, pusat penyembahan kita. Kita itu boleh dekat dengan Dia, karena Dia adalah sumber kekuatan hidup kita. Dalam Yesaya 22:2 mengatakan Allah itu kekuatan kita semua, umat Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan manusia. Pemazmur mengatakan kita tidak dapat mengandalkan kekuatan panah kita atau sesuatu dalam ini. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Boleh bacakan Mazmur 44 ayat 6-7. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu-lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan.
Bukan dengan pedang yang kupercayakan, bukan kepada panah yang dapat kuandalkan, tidak, tapi Tuhanlah yang kuandalkan. Inilah menjadi kekuatan kita semua. Oleh sebab itu, biarlah kita semua mau menjadikan Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Dengan apa? Dengan kita mengikatkan diri kita, terus kita bergaul dengan Tuhan setiap hari. Maka saya mengimbau saudara jemaat Tuhan di Yerusalem dan GBI 52, yuk kita adakan dua sepakat setiap malam, jam 9 malam, masing-masing keluarga menaikkan pujian, penyembahan, pembacaan firman Tuhan setiap hari kita lakukan. Tanda kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu ketika Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, pasti Dia menghadirkan karyanya dalam kehidupan kita. Itulah yang saya pegang, kebenaran Tuhan yang saya pegang erat. Ketika aku memuliakan Tuhan, ketika keluargaku memuliakan Tuhan, ketika jemaatku memuliakan Tuhan, Dia akan hadir melalui karyanya yang luar biasa. Maka inilah suatu hal yang penting harus kita terus pegang. Boleh baca lagi ayat Mazmur 73 ayat 27 sampai 28. Mazmur 37 ayat 27 sampai 28. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan tetap terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Iya, dalam cetakan yang lain mengatakan bahwa ketika kita menjauhi Tuhan, kita akan binasa. Kita akan binasa ketika kita meletakkan hidup kita jauh daripada hadapan Tuhan. Kita lihat ada satu peristiwa dalam Perjanjian Lama tentang peristiwa Obed Edom. Ketika tabu perjanjian berada dalam rumah Obed Edom, apa yang di dalam rumah itu? Rumah itu mengalami satu berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Hadirat Tuhan ada dalam rumah Obed Edom. Sehingga rumah itu selama tabu perjanjian ada rumah itu diberkati Tuhan. Menjadi suatu sumber berkat. Maka oleh itu biarlah kebenaran pertama ini jadikan Yesus menjadi pusat kehidupan kita, pusat kebenaran, pusat terang hidup kita, dan juga pusat kekekalan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Kita bergaul setiap hari. Hampir setiap hari saya menyanyikan lagu pujian bersama istri. Kadang 2 lagu, 3 lagu, bahkan kalau saking asik bisa sampai 10 lagu saya nyanyi. Lagu penyembahan, lagu pujian saya naikkan setiap hari. Karena itu penting akan kehidupan kita, di mana kita akan memperoleh kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meyakinkan seluruh janji Tuhan. Seringkali kita mengatakan kadang-kadang, kok Tuhan tuh nggak bertindak ya? Kok Tuhan nggak menolongnya? Saya tidak bekerja lagi, bahkan saya belum makan, gaji saya dipotong, dan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Seolah-olah Tuhan berdiam, seolah Tuhan tidak ambil pusing atas kehidupan kita, seolah-olah tidak ada firman yang dapat digenapi. Mungkin sebagian di antara kita berpikir demikian, tapi ingat, Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal menepati seluruh janji-janji Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, ada cara yang luar biasa yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah kita bayangkan. Tuhan nyatakan dengan cara apa? Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Seringkali kita berpikir kita mau ini, mau itu, mau ini, tapi Tuhan punya cara. Kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat yang 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya.
Banyak orang menganggap Tuhan lalai, tapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Dia tidak pernah lalai. Dia tahu Dia Allah yang bertanggung jawab atas segala kehidupan umatnya. Kita adalah biji mata Tuhan, seperti renungan yang pernah saya bawakan di awal akhir bulan yang lalu. Bahwa kita adalah milik kesayangan Dia, bahwa kita adalah biji mata Dia, bahwa kita adalah umat pilihan Dia, bahwa kita adalah imamat rajani. Kalau kita imamat yang rajani, Dia adalah raja kita, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi apa? Dengan cara Dia. Ada satu cara yang di luar daripada pemikiran kita. Tuhan memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, tetap kita percaya akan seluruh janji-janji Tuhan. Seluruh apa yang telah Dia katakan akan memelihara, akan melindungi, akan memproteksi kehidupan kita. Dia akan kerjakan dengan caranya. Kita percaya sekalipun pada sampai titik terakhir pun kita tidak pertolongan, tapi kita tetap percaya Tuhan akan menolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu menunjukkan kita tetap beriman pada Dia. Sebagaimana Sadrak Mesach dan Abednego pada sampai titik terakhir pun dia kata sekalipun Tuhan Allah tidak menolongku, aku tetap percaya akan firman-Nya. Kita percaya akan kepada Dia yang menolong dia dengan cara yang ajaib. Saya yakin percaya Sadrak Mesach dan Abednego pun tidak pernah berpikir kalau dia pun sampai masuk dalam dapur perapian, tapi ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Maka yakinilah kita sebagai umat Tuhan, kita yakin ada cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Maka itu terus kita berjalan bersama Tuhan. Bukan karena kita melihat kita percaya. Kita percaya karena kita tidak melihat pun kita percaya. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Tuhan katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Kepercayaan kita tidak ditentukan dengan ada mujizat atau tidak mujizat. Kepercayaan kita bukan tergantung adanya pertolongan Tuhan atau tidak. Dunia selalu ingin melihat bukti baru dia percaya. Tapi kita sudah percaya, kita tetap percaya apa yang terjadi. Kita percaya pada firman Dia yang luar biasa. Mulailah dengan langkah percaya, yakin seluruh janji Tuhan dalam hidup kita, maka Dia akan bertindak. Yang terakhir, bagian ketiga, biarlah kita tidak pasrah pada keadaan dan memperkatakan yang benar dengan berani, yaitu firman Tuhan. Kita tidak boleh terlena oleh situasi keadaan apapun. Keadaan begitu sulit bukan berarti kita menjadi lemah, tapi biarlah kita tidak dapat dikondisikan oleh keadaan, tapi kita berani memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Kita ingat peristiwa ketika Yesus dicobai di padang gurun. Dia telah berpuasa sekian hari, 40 malam dia berpuasa. Ada alasan untuk dia dapat lemah. Ada alasan untuk dia boleh pasrah oleh keadaan. Tapi kita lihat luar biasa, satu pribadi yang tidak dikuasai oleh keadaan. Dia memperkatakan firman Tuhan. Maka sebab itu saya mengajak kita semua, yuk menghadapi pandemi ini, kita tidak pasrah pada keadaan. Kita mau berjuang apapun yang kita dapat lakukan. Kita minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, untuk kita dapat melakukan sesuatu untuk dapat kita menghidupi kehidupan ini. Saya yang percaya ada cara Tuhan yang luar biasa. Mungkin satu hal yang pekerjaan yang mungkin yang nggak terlalu berarti, tapi kita mau lakukan, dan lakukan. Saya pun begitu. Saya melangkah sekalipun berat, saya melangkah. Yang penting anak istri bisa makan. Yuk kita bekerja apapun,
ada sesuatu apapun. Maka oleh sebab itu biarlah kita mau berani memperkatakan firman Tuhan, sehingga Yesus tidak menjadi lemah, akan menjadi kuat. Ya, dalam Lukas 4 ayat yang kedua. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Iya, dia lapar. Itu kondisinya. Tapi dia tidak pasrah oleh kanan. Luar biasa. Itulah yang menginspirasi saya pribadi juga. Tidak boleh pasrah oleh kanan. Dan berani memperkatakan firman. Karena firman itu luar biasa dan dahsyat. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan bagi hari ini, 3 kebenaran kita peroleh. Kita menempatkan Yesus sebagai pribadi, menjadi pusat kebenaran, pusat kehidupan kita. Tempatkan dia menjadi pribadi yang dimana kita tertuju pada dia. Karena dia pusat hidup kita, menjadi terang hidup kita, dan menjadi pusat kekalahan hidup kita. Yang kedua, kita meyakinkan seluruh janji-janji Tuhan yang terjadi kitab suci yang kita baca setiap hari. Kita yakini bahwa dia akan menepati semuanya. Dia tidak pernah lalai. Yang ketiga, kita tidak pasrah oleh keadaan, dan kita berani memperkatakan firman Tuhan, sehingga tangan kita akan menjadi kuat, lutut kita tidak akan kokoh. Maka ayat yang ke-13 mengatakan, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpesok, tetapi menjadi sembuh. Luruskanlah jalan. Kita belajar untuk mengkoreksi hidup kita. Apa yang jadi kelemahan kita, kegagalan kita koreksi melalui apa? Kebenaran Tuhan kita baca setiap hari, melalui teguran-teguran orang-orang yang bisa memberikan suatu keterangan, ya, melalui teman-teman kita semua. Maka biarlah melalui 3 kebenaran yang kita peroleh pagi hari ini, kita yakin tangan kita akan kuat, lutut kita tidak akan goyah, sebagai orang percaya, sehingga kita menjadi terang Tuhan, sehingga kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pandemi daripada COVID-19 ini. Kita tetap kuat dan bertahan. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita akan akhiri pemberitaan Tuhan ini. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Allah yang selalu menuntun kami kepada kebenaran yang sejati. Apa yang menjadi doa daripada Paulus dan juga daripada Yesaya, itu menjadi doa kami, supaya tangan kami kuat dan lutut kami tidak goyah. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang kami harus lakukan. Kita menempatkan Yesus sebagai pribadi yang menjadi pusat kehidupan kita. Yang kedua adalah kami meyakinkan seluruh janji Tuhan, ya dan amin. Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah lalai dalam menjalani setiap janjinya. Yang ketiga adalah biar kami tidak pasrah oleh keadaan, tapi kita berani memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Tuhan urapi dan kuasa Roh Kudus yang menjadi kebenaran hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas bicara, tapi Roh Kudus terus akan mengulangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dalam situ saya akan sampaikan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mendengar pengumuman. Untuk minggu depan kita akan ibadah online karena PSBB sampai akhir bulan Mei, ya. Dan itu pun juga masih menunggu kepastian lagi dari gubernur, apakah nanti diperpanjang atau tidak, ya. Tapi yang pasti sampai akhir bulan kita tetap ibadah online. Ya, minggu depan kita akan masuki bulan baru, awal minggu, dan kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Ya, oleh sebab itu biar mempersiapkan hati kita. Jangan sampai kita tidak ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, karena itu penting. Setiap kita memakan dan meminum, kita memperingati akan kematian Tuhan. Ada korban Kristus yang boleh
menjadi satu persatuan dengan tubuh kita, teladan kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, minggu depan kita akan kembali kepada online, kita akan menjalankan perjamuan kudus. Kemudian jangan lupa doa sepakat setiap jam 9 malam di rumah kita masing-masing, kita berdoa, kita menyembah, naikkan pujian penyembahan. Ya, kalau memang jam 9 tidak bisa, jam 8 boleh, terserah, bebas lah. Tapi kita sepakat jam 9 atau segala waktu. Kemudian Bapak Ibu, jika memang Tuhan gerakan memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh mentransfer kepada rekening yang tertera di layar kaca ini, ya, untuk di Yerusalem maupun untuk GBI Biji Mengadua, rekening yang berbeda. Kemudian jika Bapak Ibu ada mengalami satu hal tertentu, boleh informasikan dalam grup gereja agar kita sesama pengikut boleh saling tolong menolong, saling bertolong-tolongan lah, kata firman Tuhan, ya. Dan pada akhirnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita masuk dalam doa syafaat, kita akan menyanyikan sebuah lagu bagi bangsa ini. Saya undang Pak Eldan Singer untuk terima kasih atas segala lawatan dalam ibadah pagi ini Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya semua itu menjadi suatu duka yang harukan Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan sungguh Engkau disenangkan. Terima kasih firman yang telah ditaburkan. Kami boleh berkata firman-Mu Tuhan, hamba-Mu dan umat-Mu sama-sama diberkati oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami naikkan doa syafaat kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Lawat bangsa kami yang besar ini Tuhan, mampukan para pemimpin negara kami dalam mengatasi pandemi kepada COVID-19 dengan baik Tuhan, baik melalui gugus tugas, tim relawan, tim medis dan juga para perawat sebagai frontliner di garis depan. Mereka berjuang Tuhan, beri kekuatan walaupun dari antara mereka pun menjadi korban Tuhan. Terus Tuhan berikan semangat, mempercaya Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka lakukan tidak akan sia-sia. Mampukan para gubernur di Indonesia yang menjalankan program PSBB ini Tuhan, agar dapat menekan angka penyebaran daripada virus COVID-19 ini Tuhan. Mampukan aparat yang terkait melalui TNI Polri yang menegakkan program PSBB ini Tuhan. Mempercaya Tuhan terus menolong. Terima kasih Bapa, berdoa bagi seluruh bangsa Indonesia maupun bangsa sedunia ini Tuhan, boleh terus menjaga jarak dan juga mencuci tangan serta pola hidup yang baik yang sehat Tuhan, sehingga imunitas daripada kami semua meningkat Tuhan. Dan satu hal yang penting, biarlah kami boleh punya hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Bapa. Masyarakat semua dan tamu berdoa untuk sedang jemaat-Mu baik di Yerusalem maupun di Madua yang saat ini mungkin mengalami hal yang kurang mengenakan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus berikan penghiburan kekuatan Tuhan. Lebih khusus mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, dan kuasa bilur-Mu mereka dapat disembuhkan. Terima kasih Bapa, ajar kami terus Tuhan belajar berharap. Kami percaya Tuhan ini menjadi suatu penampian bagi umat-Mu di seluruh dunia Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan mengiring Engkau Tuhan, menjauhkan daripada kejahatan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Biarlah Tuhan pada akhirnya berdoa untuk seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap hari Tuhan. Perlindungan, penyertaan, dan penghiburan pada Roh Kudus ada pada mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami semua umat-Mu siap menerima berkat-Mu Tuhan. Mari sedang jemaat Tuhan yang kasih, kita mengatakan arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus yang menjadi pusat kebenaran hidup kita, menjadi pusat berkat kehidupan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui kasih rahmat daripada Putra yang tunggal Yesus Kristus di dalam perjalanan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.